Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun ya. Oke, kembali kita live ya, langsung di Fire Network Internasional. Mang Adun baru buka dan scroll ke bawah ya, seperti biasa melihat ada informasi penting atau tidak yang bisa Mang Adun bagikan ke pioner. Dan Mang Adun stuck di sini ya, atau berhenti di artikel yang dibagikan oleh mungkin salah satu duta GCP, nggak tahu Mang Adun atau salah satu pioners ya. Pokoknya ini atas nama Faivan. Oke, itu fotonya ada di bawah ya, foto seperti apa itu astronot atau apa, nggak tahu Mang Adun ya. Jadi gini, ini begini ciri-ciri akun Fire Network terindikasi robot atau palsu. Mungkin di banyak pioners ada yang bertanya-tanya ya, karena ini lagi rame dan memang banyak banget ya, yang bahkan ada yang ketinggalan tadi. Aduh, sangat disayangkan ya. Oke, kita update lagi, tidak masalah, tapi untuk kali ini kita bahas soal ciri-ciri akunnya ya, ciri-ciri akun Fire Network terindikasi robot atau palsu. Oke, di sini bisa kita artikan sebagai akun yang bermasalah ya, sesuai dengan yang Pak Iwan sebutkan di sini. Mang Adun izin kepada Pak Iwan ya, mudah-mudahan diizinkan gitu. Karena ini live, di sana masih banyak yang ngetik ya di atas itu. Oke, seperti itu ya. Dan alhamdulillah Bu Noni Paja juga sangat mengizinkan Mang Adun tuh untuk nge-share terus informasi ke pioners dimanapun berada ya, seperti itu. Dan mudah-mudahan Pak Iwan juga mengizinkan ya. Kita satu tujuan, intinya seperti itu ya. Oke, jadi begini ya ciri-ciri akun Fire Network yang terindikasi robot atau akun palsu atau akun yang ada masalah, mungkin yang kita tidak ngeh atau tidak sadar ya gitu. Apa salah nama, apa salah tanggal lahir, atau salah ngetik satu huruf dua huruf misalkan gitu, atau ada pokoknya yang bermasalah di situ. Nah, ini dia ciri-cirinya. Oke, Fire Network terus memperkuat sistem untuk memastikan keamanan dan keaslian akun pengguna. Jadi tolong diperhatikan baik-baik ya. Ya, kalau misalkan ada yang kelewat, boleh di-apply lagi, diulang-ulang, tidak masalah, dibagikan ke pioner yang lain juga biar tahu semuanya ya. Jangan sampai ketinggalan informasi. Tadi ada yang ketinggalan informasi, katanya itu notifikasinya bahkan di-skip aja. Aduh. Ya, itu hati-hati ya. Mang Adun sangat menyayangkan. Atas nama siapa tadi Mang Adun lupa, Mbak Yuni kalau nggak salah ya. Jadi baru-baru ini tim inti Fire Network memperkenalkan sejumlah langkah untuk mendeteksi akun-akun yang dicurigai, tanda kutip loh ya, dicurigai ya sebagai robot atau palsu, atau bisa dikatakan yang ada masalah walaupun sedikit gitu loh. Ingin memastikan core team itu. Berikut beberapa kondisi yang dapat menyebabkan akun Fire Network terindikasi sebagai akun robot atau palsu. Ya, di sini ada yang namanya kondisinya nih ya. Satu, status KYC tentatif penuh atau KYC setengah ya, ada di situ ya keterangannya. Akun yang memiliki status KYC atau know your customer gitu kan ya, kenali pelanggan Anda lah, itu bahasa Indonesianya ya kalau tidak salah, tentatif atau hanya setengah KYC. Oke, itu satu. Yang kedua, layanan validator hilang. Nah, ini banyak juga terjadi ya yang di komentar ya. Ini tolong diperhatikan ya. Layanan validator hilang. Jadi udah nggak bisa memvalidasi orang lagi gitu kan, atau memvalidasi pioner yang ingin melakukan proses QC. Tuh, jika layanan validator tiba-tiba menghilang, ini bisa menjadi indikasi ya atau tanda-tanda adanya masalah dengan akun tersebut. Ini nggak usah khawatir kita ya. Kita tetap lakukan verifikasi wajah, itu intinya gitu loh. Jadi selama kita manusia nyata, ingat janji core team gak bakal ditinggal, itu kuncinya kalau Mang Adun katakan ya. Oke, kita bisa lanjut terus. Ketiga ya, status
tidak migrasi kembali. Nah, ada juga yang bertanya ya gitu, Mang, dari mainnet daftar periksa mainnet nomor 1 sampai 8 itu hijau semua, cuman yang nomor 9 kok berubah, misalkan jadi abu-abu atau apalah ya gitu ya. Nah, mungkin ada di status ke yang ketiga ini ya, status tidak migrasi kembali ya. Akun yang tidak dapat melakukan migrasi kembali juga dapat terindikasi sebagai akun yang bermasalah. Oke, menurut moderator ChatPy ya, kondisi-kondisi tersebut merupakan hasil dari proses crawler. Apa itu crawler ya? Nanti Mang Adun di sini ya diartikan ya, cari informasinya ya. Oke, di situ artinya crawler yang dilakukan oleh tim inti Network, ya gitu. Jadi proses ini bertujuan untuk menghapus akun-akun robot atau akun-akun palsu dari sistem. Tindakan yang harus dilakukan oleh pengguna asli. Nah, di sini ya ada tindakan yang harus dilakukan oleh pengguna asli atau manusia nyata. Oke, atau pioner sejati, Mang Adun katakan. Oke, di sini bagi pengguna asli yang merasa akun terindikasi sebagai akun palsu, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan ya. Yang pertama tuh pop-up verifikasi atau notifikasi verifikasi ya. Pengguna akan menerima pop-up verifikasi yang mungkin muncul 2 atau 3 kali. Jika Anda adalah pengguna asli, selesaikan verifikasi ini untuk mengembalikan status akun Anda. Jelas di sini ya. Jadi kita lakukan verifikasi deteksi wajah itu atau verifikasi KYC ulang ya, itu untuk mengembalikan status akun Anda. Oke. Terus bug selama proses liveness. Nah, ini yang sering terjadi ya. Banyaknya yang muter-muter atau layar putih aja gitu kan. Di sini penjelasannya. Oke, banyak juga yang bertanya ke channel Mang Adun ya. Pokoknya di sini kita bahas setiap informasi ya. Jadi jika Anda mengalami bug selama proses liveness atau deteksi wajah ya, itu coba lakukan verifikasi ulang keesokan harinya setelah mengklik icon petir ya gitu. Tingginya lalu lintas selama proses liveness bisa menyebabkan bug. Jadi mencoba kembali pada waktu yang berbeda dapat membantu. Seperti itu ya keterangannya gitu. Itu dan beberapa video juga saya sudah Mang Adun share, yaitu untuk apa ya, yang kemarin itu loh, untuk menghilangkan kendala ya, kenapa terjadi sampai misalkan muter-muter aja atau apa, itu dilakukan ya langkah-langkahnya, dibersihkan semua sampai dan segala macamnya lah, diupdate semua aplikasi, itu juga pengaruh gitu. Di sini Mang Adun ulangi lagi, tidak apa-apa demi kepentingan bersama ya. Oke, kita lanjut di bagi yang sudah menjadi validator, data Anda aman dan tidak perlu khawatir kehilangan informasi atau status. Jadi seperti itu ya bagi yang sudah menjadi validator nih misalkan, dan data Anda aman nih dan tidak perlu khawatir kehilangan informasi atau status. Ya, jadi mungkin itu salah satu yang disebut sama Kortim keaktifan ya. Ketika misalkan kita lulus KYC, terus kita menunjukkan keaktifan kita atau aktivitas kita atau aktivasi kita gitu, menyetujui atau masuk ke kolom menjadi validator, nah itu kita aktif namanya gitu loh. Makanya itu cukup membantu ternyata. Tolong dikabari juga kepada tim referral yang lain yang misalkan belum KYC ya, terus sudah lulus KYC-nya, tolong ya dibantu ya gitu. Kalau bagi yang belum tahu nih, atau ketua timnya misalkan, diarahkan aja cara menjadi validator seperti apa, tapi jangan asal mencet, harus jeli betul ya. Kayak sering Mang Adun katakan, tolong yang misalkan aduh penglihatan saya memang udah agak berkurang gitu kan, harus pakai kacamata terus, nggak apa-apa ya, tapi diusahakan itu jangan sampai asal ngeklik, karena itu akan menjadi menghambat pekerjaan Pikortim kalau kita salah memvalidasi pioners. Seperti itu ya, walaupun yang memvalidasi bukan kita saja kan, tapi kan itu juga akan menghambat. Seperti itu, karena yang pioner seharusnya ditolak ini malah disetujui, pioner yang seharusnya disetujui ini malah ditolak kan gitu ya. Jadi
ya ayolah kerjasama kita. Terus yang terakhir, Finetwork itu berusaha memastikan hanya pengguna asli yang dapat menggunakan platform ini sebelum open mainnet yang dijadwalkan tahun 2024. Kiranya di sini jelas ya, di yang paling bawah nih ya, Finetwork berusaha loh memastikan hanya pengguna asli yang dapat menggunakan platform ini sebelum open mainnet yang dijadwalkan tahun 2024 atau ditargetkan ya, mudah-mudahan seperti itu. Nah terus tadi ada juga yang bertanya, Mang, katanya ini apa nggak ada ampun ya, atau nggak ada tobat kalau misalkan ini kan belum open mainnet katanya gitu kan. Nah justru Mang Adun sudah jawab ya gitu, justru ini sebelum open mainnet ini dilakukan. Karena kalau sudah open mainnet banyak akun palsu, banyak akun robot, beleweran. Gimana cara membersihkannya? Akun-akun palsu itu susah ya gitu loh. Jadi harap dipahami, harap dimaklumi, ini pekerjaan core team serius gitu loh, bukan main-main ya. Jadi ya sudahlah, kita banyak yang satu HP 2 akun, yang 2 akun 1 HP, pokoknya sebisa mungkin. Makanya itu penting banget pendidikan Finetwork ya, kita belajar bareng di sini di channel Mang Adun ya. Mang Adun juga sama orang awam gitu, tapi dengan terus gitu belajar dan tidak ketinggalan informasi. Ayo, karena apa? Karena kita memang sudah terlanjur gitu, mau basah selutut kek, mau basah sebadan kek gitu kan, karena udah terlanjur basah ya. Kalau Mang Adun sih nyelam aja sekalian gitu loh, jadi biar bisa melihat ada apa aja di dalam sana, kan seperti itu ya. Oke, Mang Adun rasa kiranya cukup ya, cukup bisa dipahami sampai di sini. Nanti seperti biasa kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan lagi, nanti kita bahas lagi ya. Oke, tadinya Mang Adun mau di sesi sesi tanya, tapi pas ngebuka yang Finetwork Internasional nih, kita live langsung aja ya. Oke, itu Mang Adun share ya. Jadi oke lah, udah ya. Kiranya sampai di sini cukup jelas ya. Kalau ada yang mau tanyakan. Mang Adun pamit undur diri dulu, nanti kita daskan lagi di informasi Finetwork yang berikutnya. Tetap sehat, tetap lancar rezekinya ya, dan berkah dalam setiap urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, I love you Pioneer ya. Tetap semangat buat semuanya. Bye bye.